Alhamdulillahilladzi yatarahhamu li'ibadihil mu'minun wa bitaufiqihi yahtadil muhtadun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu hadirin jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada menjelang pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini membawa berkah rahmat bagi diri kita semua. Malam yang ke-24 yang berarti tinggal beberapa hari lagi ke depan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Enggak terasa, perasaan baru kemarin panitia mengumumkan nih kita mau puasa nih. Sekarang udah mau selesai aja. Yang berlalu begitu cepat. Tentu kita sangat rugi apabila Ramadan ini berlalu tanpa kita meraih kemuliaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kita maksimalkan semua kesempatan, ya, waktu, amaliyah atau apapun bentuknya yang disyariatkan dalam agama untuk kita amalkan. Alhamdulillah, ini sambil sakit kepala mungkin karena ada yang baru bangun. Termasuk saya ini terus terang aja masih sakit kepala. Iya, kalau saya sakit kepalanya memang dari malam 21 emang udah sakit. Nah, ini 3 hari berturut-turut disuruh ngisi materi daurah sampai malam ini jadi terasa. Apalagi tidurnya cuma sedikit, kurang dari 1 jam, ya udah lengkap dah. Bapak Ibu, tadi kita ingin berbicara tentang i'tikaf, ya, sejarah dan keutamaannya. Kayak apa sih sebenarnya i'tikaf ini dilaksanakan oleh Nabi bersama dengan para sahabat? Atau apa sih yang menjadi latar belakang pertama, ya, bukan utama ya, pertama sehingga adanya syariat i'tikaf ini? Ya, Bapak Ibu, ada sebuah riwayat, meskipun riwayat itu ada yang melemahkan, tapi paling tidak kita punya dasar, punya landasan bahwa ternyata pertama kali i'tikaf ini seperti ini latar belakangnya, sehingga para sahabat memperlombakan ingin meraih satu malam yang istimewa dalam 1 tahun itu. Satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat lagi duduk-duduk ngobrol seperti ini. Anggaplah kita lagi ngobrol. Nabi bercerita kepada para sahabat tentang para rasul. Ada rasul yang umatnya banyak. Lembah itu penuh dengan manusia dan ternyata itu umatnya. Ada rasul yang umatnya lebih banyak lagi dari yang tadi. Ya. Nabi berharap, mudah-mudahan ini umatku, kata Rasulullah.
Ternyata itu umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi diperlihatkan lagi Sawadul Azam, lautan manusia dari ujung, dari ufuk ke ufuk itu penuh, lebih banyak dari yang dua pertama tadi. Aduh, Nabi itu dalam hati mudah-mudahan ini umat saya. Lalu dikatakan kepadanya, ini umatmu, umat Rasulullah. Makanya kalau ini hadisnya sahih, bukan yang dilemahkan ya, nanti saya tunjukkan yang dilemahkan. Kalau ini hadisnya sahih. Wah, bahagianya Rasulullah itu. Makanya Nabi itu menyuruh kita, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umami yaumal qiyamah. Kalian itu semua yang laki ini dipanggil oleh Nabi ini. Kamu itu nikah dengan perempuan yang punya anak yang banyak. Karena saya pengen menjadi Nabi yang paling banyak umatnya di hari kemudian nanti. Ya, Nabi sampai menganjurkan begitu. Ini juga hadisnya sahih, nggak ada masalah. Ya. Jadi itu antara lain. Kemudian Nabi ditunjukkan lagi, ada Nabi yang pengikutnya cuma puluhan orang, kayak Nabi Nuh. Pengikutnya itu cuma ada 80-an. Padahal yang paling lama berdakwah siapa? Nabi Nuh. Hampir 1000 tahun ya. Ya Allah. Tapi pengikutnya cuma 80 berapa? Itu. Dan itu yang ikut di kapal atau bahtera Nabi Nuh. Ada lagi Nabi yang pengikutnya cuma hitung jari. Ya, hitung jari. Nggak ada yang ikut. Bahkan ada Nabi yang pengikutnya 1 orang pun nggak ada. Nggak ada pengikutnya sama sekali. Dari kemudian nanti. Istrinya aja nggak ikut. Masya Allah. Nah, itu para rasul ini Nabi ceritakan kepada para sahabat. Sahabat mendengar omongan dari Nabi. Lalu kemudian Nabi bercerita tentang rasul yang gak ada pengikutnya. Sebatang kara dia menghadap Allah. Ya. Nabi bercerita bagaimana orang ini begitu istimewa. Nabi, rasul yang istimewa ini, dia itu mampu mengalahkan ribuan orang sendiri. Karena Allah berikan kekuatan yang luar biasa pada dirinya. Masya Allah. Siapa dia? Syam'un al-Ghazi. Orang Gaza. Gaza yang sekarang babak belur. Itulah asalnya Syam'un. Nabi Syam'un ini orangnya padahal penyabar, sabar menghadapi cobaan. Karena nanti atas pengkhianatan istrinya dia ditangkap oleh Romawi. Ketika dia ditangkap itu kupingnya ini dipotong dua-duanya, hidungnya dipotong, lidahnya dipotong. Tapi dia sabar, dia nggak pernah melupakan rohnya. Orangnya hebat, tapi ketika ketangkep atas pengkhianatan istrinya. Kenapa istrinya mengkhianat? Istrinya diiming-imingi emas, dinar dan dirham. Dijanjikan oleh Romawi seperti itu. Oh, senang dia. Akhirnya dia rela mengkhianati suaminya karena harta. Gitu. Dan pada akhirnya dia ditangkap dan disiksa seperti itu. Itu Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah SWT.
Kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk menemui dirinya. Hai Nabi Syam'un, kamu maunya apa? Apa permintaan kamu sama Allah? Kata Syam'un, saya ingin Allah kembalikan seluruh kekuatanku seperti semula. Dan saya bernazar untuk mewakafkan seluruh sisa hidupku untuk jihad fisabilillah. Wah, luar biasa. Sisa usianya dia mau pakai untuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu dia memohon kepada Allah supaya semuanya dikembalikan seperti semula. Sama malaikat didoakan dan Allah kabulkan, kembali seperti semula. Kekuatannya kembali seperti semula. Sampai dalam kisahnya itu dia sendiri merobohkan istana Romawi. Sendiri. Lalu kemudian dia bertempur, berperang siang dan malam menghadapi kekufuran yang ada. Dan itu dia lakukan selama puluhan tahun atau sama dengan 1000 bulan. 84 tahun. Hidupnya yang tersisa dia wakafkan untuk jihad fisabilillah. Itulah Syam'un Al-Ghazi. Bayangkan siang malam 80 tahun lebih dia pakai untuk jihad fisabilillah. Para sahabat itu heran. Ya Rasulullah, orang seperti ini pahalanya kayak apa? Masya Allah. Orang kita berperang 1 kali, gugur syahid di jalan Allah, itu udah masuk surga tanpa hisab. Ini 80 tahun lebih. Orang Islam 1 kali berperang karena Allah, dia mati karena musuh, dijamin oleh Nabi, dia masuk surga tanpa hisab. Bahkan Al-Quran yang menjaminnya, la tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan kira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb-Nya mendapatkan rezeki. Istimewanya orang Islam. Lalu kemudian, ini dia yang saya bilang tadi, hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Peristiwa ini, riwayatnya dilemahkan. Ya. Tapi karena ini sejarah, dan bukan sebuah prinsip keyakinan, ibadah, kata itu tidak, insya Allah itu tidak terlalu masalah. Makanya mengatakan itulah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, kamu nggak usah ikut kayak Syam'un berperang puluhan tahun di jalan Allah, nggak usah. Karena pahala yang didapatkan Syam'un itu sudah Allah turunkan pada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kamu rebut aja ya itu aja yang kamu rebut, kata Allah. Iya. Dan kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, taharra fil ashril awakhir min Ramadan. Cari itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Pada hadis yang lain, cari itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nilainya itu sama dengan
pahala yang didapatkan oleh Syamun al-Ghazi. Masya Allah, istimewanya umat Rasulullah. Kita cuma disuruh begadang, nggak keluar harta, hanya mengorbankan waktu untuk merebut kemuliaan itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu pun juga Nabi udah tunjukin. Udah nggak usah dari awal Ramadan, kamu cari aja di 10 terakhir. Udah nggak usah di semua di 10 akhir terakhir, kamu cari aja di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Itu, Masya Allah, luar biasa ya bimbingan dari Nabi. Udah begitu, para sahabat bilang lagi, kami itu mendapatinya di malam 27 Ramadan. Bapak buka Bulughul Maram, hadis yang berbicara tentang turunnya Lailatul Qadar, semuanya bilang 27 Ramadan. Sahabat yang tapinya yang pada ngomong. Ya. Beda kalau teorinya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya teori sendiri untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oh, kalau malamnya, kalau awal Ramadannya itu hari ini berarti dia di malam ganjil yang sekian. Kalau hari ini di malam ganjil yang sekian, itu teori dari Imam Al-Ghazali. Tapi kalau Bapak buka hadis di Bulughul Maram itu ada, ya, di I'tikaf itu sahabat mengatakan kami mendapatinya di 27 Ramadan. Apa itu setiap tahun? Lagian kalau Nabi nunjukin langsung 27, jangan-jangan nggak ada yang ke masjid, udah malam 27 aja. Kita begadang, siapin kopi sebanyak-banyaknya. Jangan-jangan seperti itu. Jadi Nabi sengaja memberikan prediksi saja, cari di 10 terakhir. Udah, bekerja keraslah, cuma 10 malam kok. Di malam-malam ganjilnya aja, kata Nabi, 5 malam. Itu kata Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya yang ada di Lailatul Qadar ini? Kenapa kok begitu istimewa? Iya. Banyak malam kita mengatakan malam Jumat itu malam yang mulia, malam ini, tapi ini kok ada satu malam yang lebih istimewa rupanya dari malam Jumat, lebih istimewa dari malam-malam yang lain. Ada apa? Kenapa? Sampai begitu. Saya membaca salah satu tulisan ulama dari Al-Azhar, ya, dia katakan gini, ketika pertanyaan itu dikeluarkan, dia bilang gini, malam Lailatul Qadar itu menjadi malam paling mulia karena malam itu Al-Quran pertama kali diturunkan di muka bumi. Ya, Al-Quran pertama kali menyentuh bumi. Maka bumi ini penuh dengan rahmat dan penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, sebelum Quran ini turun, Bapak-bapak, sebelum Quran turun, itu dulu orang-orang Yahudi kan banyak peramalnya itu. Wah, tukang ramal semua mereka itu. Ulamanya aja peramal. Dan sebelum Quran ini turun, setan itu, jin itu bisa naik ke langit untuk mencuri informasi, mendengarkan apalagi perintah Allah, apapun itu mereka. Sehingga setan ini, setan yang dari jin ini membisikkan kepada paranormal, ya, para ahli sihir dari manusia. Sehingga ramalan-ramalan orang Yahudi, ramalan paranormal, ramalan pada waktu itu banyak yang tepat. Karena mereka sampai ke langit yang ketujuh bisa mencuri informasi. Tapi setelah Quran diturunkan, langit dikunci dan setan jin tidak pernah lagi bisa mencuri informasi.
sejak Quran diturunkan. Itu di surah Al-Mulk. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan dia itu sebagai lontaran kepada setan. Setiap ada setan yang mau mencuri informasi, dipanah dengan panah api yang ada di langit. Kena, mati. Maka mereka enggak bisa lagi mencuri informasi langit. Sejak Quran diturunkan. Jadi sebenarnya letak kemuliaan yang paling istimewa itu Bapak Ibu, Quran ini. Quran ini bukan makhluk, kertasnya sih makhluk. Tapi isinya di dalam ini bukan makhluk. Ini kalamullah. Ini firman Allah. Yang maha kuasa ada di sini. Ucapan yang maha kuasa ada di sini. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal sampai di penjara, disiksa cuma karena diminta pendapatnya oleh penguasa ketika itu. Gimana menurut kamu Quran ini? Ya, ini makhluk apa bukan? Ulama-ulama sudah bilang makhluk sesuai pendapat Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal enggak mau. Lebih memilih disiksa, lebih memilih dipenjara daripada mengatakan Quran ini makhluk. Sampai begitu. Bapak Ibu. Jadi kuncinya ada pada Quran. Ini tulisannya Syekh dari Al-Azhar itu. Lalu kemudian mau membuktikan bahwa kuncinya ada pada Quran. Ini bisa dibuktikan. Bapak Ibu, dalam 1 bulan itu ada berapa bulan? Apa dalam 1 tahun berapa bulan? 12 bulan ya. Ada berapa bulan haram sesuai firman Allah di surah At-Taubah ayat 2? Ada 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 yang berurutan, 1 yang pisah. Rajab. Itu bulan haram. Kenapa dinamai bulan haram? Bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, maka tidak boleh menumpahkan darah di situ, nggak boleh membunuh, nggak boleh berperang di situ, karena memuliakan bulan-bulan haram. Pertanyaannya, apa Ramadan masuk dalam kategori bulan haram? Bulan Ramadan termasuk bulan haram? Bukan. Bulan Ramadan itu bukan bulan haram. Tapi bulan apa yang paling mulia dalam 1 tahun ini? Dari 12 bulan ini. Semua orang Islam bilang bulan Ramadan. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok bulan Ramadan? Kembali lagi. Karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka kemuliaan itu jatuh pada bulan Ramadan. Sejak Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka seluruh syariat juga jatuh pada bulan tersebut. Syariat puasa, syariat qiyamul Ramadan, syariat puasa, qiyamul Ramadan, zakat, fitrah dan segala macam beragam syariat yang jatuh mengiringi kemuliaan bulan tersebut. Tapi sebenarnya pemicunya adalah Al-Quran. Luar biasa. Ya. Baik. Bapak Ibu, ini kan kata Quran dalam surah Al-An'am ayat 61. Setiap manusia itu ada hafadh, ada malaikat yang menjaganya. Berarti berapa jumlah manusia, sebanyak itu malaikat yang menjaganya. Tapi ternyata malaikat itu nggak mati kayak manusia. Kalau mereka sudah punya tugas, tugasnya sudah selesai, dia ke Baitul Ma'mur, tawaf, menunggu datangnya hari yang disebut dengan musnahnya seluruh alam semesta. Yang menunggu itu.
Jadi jumlahnya sangat banyak. Kalau manusia bermiliar-miliar, maka dia jauh lebih banyak dari itu. Tapi Bapak Ibu, ada malaikat yang paling mulia dari sekian banyak malaikat itu. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa Jibril? Kembali lagi, karena dia yang mengantar Quran dari Lauhin Mahfuz ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah menurunkan di muka bumi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya Quran lagi. Ya, 124.000 nabi, 313 atau 15 atau 17 rasul. Nah, ini pendapat semua. 313, 315 atau 17 itu pendapat dari para ulama. Sekian jumlah rasul. Tapi ada seorang rasul yang amat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa Muhammad jadi rasul paling mulia? Dia yang menerima Quran. Lalu bagaimana Bapak-bapak kalau Quran ini hidup di dalam Bapak Ibu semua, hidup di dadanya? Bagaimana kalau kita ini menghidupkan Quran siang dan malam, hidup kita itu semua sejalan dengan prinsip-prinsip Quran? Apa kita tidak pantas menjadi hamba yang paling mulia? Oh, sangat pantas. Oh, kalau begitu, makanya Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Dalam surah Al-Isra ayat 70. Manusia menjadi paling mulia tatkala Al-Quran bersemayam di dalam dadanya. Apalagi kalau kita semua, Bapak semua udah rajin ngaji Quran, Bapak semua udah hafal Quran meskipun tidak 30 juz. Udah begitu di rumah ada anak juga yang hafal Quran. Udah begitu ada cucu juga yang hafal Quran. Masya Allah, ini keluarga Al-Quran, Ahlul Quran. Apa kata Nabi tentang Ahlul Quran? Ahlul Quran huwa ahlullahi wa khassatuhu. Orang yang hafal Quran, orang yang ahli Al-Quran, itu keluarga khususnya Allah. Itu keluarga istimewanya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mestinya yang kita wujudkan adalah bagaimana menjadikan diri kita, istri kita, anak kita, cucu kita, atau seluruh keluarga kita menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Al-Quran. Kebayang nggak kalau semua rumah yang ada di komplek ini, rumah seorang muslim, setiap rumah seorang muslim di dalamnya ada hafidul Quran. Baru masuk komplek, oh rumahnya Pak ini, wah itu anaknya hafidul Quran. Masuk di gang ini, oh Pak ini ada anaknya hafidul Quran. Oh yang itu mah cucunya juga hafidul Quran. Masya Allah. Komplek ini adalah komplek keluarga istimewanya Allah. Ahlullahi wa khassatuhu. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan kepada semua jamaah bahwa kita jangan sebatas memburu pahala membaca Quran. Jangan sebatas baca Quran udah pasti dianjurkan, diperintahkan dapat pahala. Tapi yang kita harus raih adalah bagaimana dengan Quran ini kita menjadi keluarga istimewa Allah. Bagaimana dengan Quran ini anak cucu kita juga menjadi keluarga istimewa Allah. Jadikan anak cucu kita anak cucu yang berpegang pada Quran, anak cucu yang hafizul Quran.
Insya Allah itulah keluarga istimewa Allah SWT. Kalau sudah jadi keluarga istimewa Allah, kebayang nggak Allah akan tega mengazabnya? Nggak ada orang yang tega untuk mengazab keluarganya sendiri. Maka itu yang ada dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran ini, kata Allah, kami juga yang menjaganya. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena bukan Allah langsung sendiri, ada pihak lain yang dilibatkan oleh Allah dalam menjaga dan memelihara Quran. Siapa itu? Keluarga khusus Allah. Itu yang akan dilibatkan dalam penjagaan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi dikasih waktu 40 menit. Ini udah 00.50 ya. 00.50. Katanya kita mau pakai untuk sisanya untuk tanya jawab ya, jika ada yang perlu ditanyakan dipersilakan. Tapi harapan saya bukan sebatas saya datang ke sini jadi penceramah, jadi enggak. Saya datang ke sini kita silaturahim, meskipun sudah sering silaturahim, tapi kita ingin mewujudkan keluarga khusus Allah, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Habis Ramadan kita semua start. Ayo kita start untuk membangun dan menjadi keluarga khusus Allah. Anak saya udah gede semua Pak, masih ada cucu, gak usah khawatir. Atas saran Bapak, cucu Bapak menjadi hafal Quran, Bapak dapat pahala dari situ semua. Masih ada berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita jangan diam dan jangan berhenti sampai di situ. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf. Ya, kita buka sesi tanya jawab jika ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kami persilakan kepada jemaah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang masih saya agak bingung. Tadi Pak Ustaz menyatakan bahwa Al-Quran itu turun pada saat malam Lailatul Qadar. Sementara selama ini kita tahunya malam 17 Ramadan yang biasa disebut dengan Nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran. Nah, antara 17 Ramadan dengan 10 hari terakhir itu kan berbeda. Nah, bagaimana penjelasannya hal itu? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Langsung aja ya. Ya, kok Quran turun di malam 17, kita iktikafnya malah di 10 terakhir. Ya benar tuh Bapak itu. Iya. Pak, pendapat tentang 17 Ramadan itu tidak disepakati oleh ulama. Banyak pendapat tentang kapan pertama kali Quran diturunkan. Salah satu pendapat yang ada bahwa Quran diturunkan di malam 25 itu karena tadi semua hadis mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir. Semua hadis. Sementara Quran mengatakan Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran ini kami turunkan, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Sementara semua hadis mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu taharra fil ashril awakhir min Ramadan. Kalau kamu ingin menemukan, kata Nabi, carilah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Lah, ini gimana sih ceritanya? Tanggal 17 Ramadan dengan Lailatul Qadar di 10 terakhir. Maka itu hanya salah satu pendapat. Salah satu pendapat bahwa itu terjadi pada 17 Ramadan. Salah satu pendapat. Dalilnya ada apa enggak? Itu ijtihad para ulama. Karena perang Badar terjadi pada bulan apa? Bulan Ramadan. Berapa Ramadan perang Badar?
Nah, ini 17. Ya, jadi disitulah dianggap bahwa itu bagian dari kemuliaan. Banyak pendapat tentang malam turunnya Lailatul Qadar, Pak, bukan 17. Di Indonesia yang masyhur malam 17. Di negara lain, Pak, enggak. Ada yang memang 25, ada yang ya beda-beda seperti itu. Ah, itulah fikih. Fikih itu kan artinya pendapat, Pak. Ya, jadi dia berpendapat mengutarakan seperti ini. Mungkin orang yang pertama kali merayakannya di Indonesia di 17, akhirnya itu yang jadi masyhur di negeri ini secara resmi oleh negara juga di malam 17 Ramadan. Seperti itu. Wallahu alam, tapi yang pasti tidak ada dalil qat'i. Dalil qat'i itu artinya yang pasti, yang definitif, yang memastikan bahwa Quran itu turun di 17 Ramadan. Quran itu turun di 25 Ramadan. Quran itu turun di 21. Nggak ada dalil qat'i dalam hal itu. Itu semuanya pendapat, Pak. Ya, makasih. Baik, berikutnya kami persilakan para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi nyambung Ustaz, Ya. disampaikan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Iya. Tepat kita tahu bahwa Al-Quran itu disampaikan ke Nabi kan dalam satu waktu gitu. Jadi yang sesuai dengan masa penunjuknya kan sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi gitu kan. Iya. Nah, mungkin penjelasannya yang dimaksud dengan diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Kemudian karena kita tahu bahwa itu sekaligus diturunkan Allah dan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Al-Quran itu memang turun melalui dua proses, dua fase. Ya, fase diturunkannya dari Lauhin Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu arsy Allah yang terdekat dengan bumi. Jadi Al-Quran juga di dalam Quran kalau kita ngaji Bapak Ibu itu bisa ditemukan. Kadang-kadang Allah menggunakan kata anzala. Kadang-kadang Allah menggunakan kata nazzala. Contohnya dalam surah An-Nur ayat 1, suratun anzalnaha. Ini anzala ya. Suratun anzalnaha wa faradna fiha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Di sini Allah menggunakan kata anzala. Iya. Tapi pada ayat yang lain Allah menggunakan kata nazzala. Ya. Walaqad nazzalna ilaika di surah Al-An'am ayat berapa itu? Di halaman pertama akhir sebelum ayat terakhir di halaman pertama surah Al-An'am. Di situ juga Allah menggunakan kata anzala. Iya, dan seterusnya. Pertanyaan tadi, apa sih perbedaan antara nazzala dengan anzala? Pak, kalau Allah menggunakan kata anzala dalam Al-Quran, itu maksudnya Quran diturunkan sekaligus 30 juz. Loh, emang Quran diturunkan sekaligus? Kan enggak. Nah ini dia. Kalau Allah yang menggunakan kata nazzala itu maksudnya Quran diturunkan beransur-ansur, bertahap. Pertanyaannya, kapan Allah menurunkan atau menggunakan kata anzala dan kapan menggunakan kata nazzala? Ketika Quran diturunkan dari Lauhin Mahfud ke Baitul Izzah, itu diturunkan sekaligus 30 juz. Maka di situ Allah menggunakan kata anzala. Dan ketika Allah berbicara tentang Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, di situ Allah menggunakan kata nazzala, artinya beransur-ansur.
Jadi dari Lauhin Mahfud ke Baitul Izzah 30 juz sekaligus. Dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, Quran diturunkan secara beransur-ansur. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih Quran nggak diturunkan sekaligus saja? Kenapa mesti beransur-ansur? Itu dijawab sudah oleh Al-Quran. Apa itu? Kadzalika linusabbita bihi fuadak, supaya kami teguhkan dalam keyakinanmu. Kalau Quran ini diturunkan sekaligus, kamu bisa puyeng juga langsung mau mengamalkan semua. Tapi menjalani sebuah proses panjang selama 23 tahun, setiap peristiwa Quran turun, mengarahkan dan membimbing, maka seluruh proses hidup itu sahabat tahu, oh ini kemarin salah, karena kita begini, harusnya begini, ini menurut Quran. Sehingga mereka makin yakin berdasarkan dengan pengalaman 23 tahun proses turunnya Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Ya, makasih. Berarti yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu yang Ansa. Oh iya, itu malam Lailatul Qadar itu Ansalah ketika 30 juz. Tapi malam Lailatul Qadar untuk dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu sudah nazalah. Itu Bapak bisa baca di tafsir Ibnu Katsir. Enak banget tuh membacanya di Ibnu Katsir itu karena penjelasannya panjang di Ibnu Katsir. Tapi nggak apa-apa, saya mau bercerita apa yang ada di Ibnu Katsir. Jadi Bapak, ketika turunnya di muka bumi ini, itu kan berarti yang mendapatkan hamba pilihan, hamba istimewa. Lalu kemudian surga itu Pak, surga itu sudah kayak siap siaga aja, surga itu. Turunnya para malaikat, ini anggaplah seumpama malam ini turun. Yang turun ini malaikat Jibril. Dan malaikat-malaikat yang ada di langit ini turun semua. Turun. Mengiringi turunnya Allah ke arsy yang terendah di muka bumi. Loh, Allah butuh tempat. Kita tidak usah masuk ke masalah filsafat. Kita ikuti aja menurut hadis. Ya, karena hadisnya seperti itu. Maka ketika turun ini, angin pun tidak berani bertiup kencang. Jadi udara itu Pak lembut. Pepohonan pun tidak berani bergerak karena bumi ketika itu dipenuhi dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Sampai semuanya, nyamuk pun seolah-olah tidak berani menggigit manusia. Karena seluruhnya sedang bertasbih memuji Allah. Gak ada yang berani bergerak. Burung-burung tidak berani bersuara. Dan semuanya hanya berzikir dan bertasbih memuji Allah. Itu pada malam itu. Iya. Ini, mohon maaf, ini di Ibnu Katsir. Jadi, lalu kemudian ketika Bapak lagi duduk seperti ini, membuka Quran atau berzikir, ya, atau mungkin lagi ngantuk, ya, malaikat itu mendatangi. Malaikat mendatangi Bapak. Sampai ada ulama yang mengatakan, kalau mau merasakan bagaimana malaikat datang kepadamu, rasakanlah ketika kamu tuh kayak merasa merinding, kayak bulu ingin kamu berdiri. Sebenarnya ketika itu malaikat sedang menghampiri dirimu. Ketika malam Lailatul Qadar. Itu. Dia datang seolah-olah berbicara kepada semua yang iktikaf. Nah, pas terbit fajar shadiq, karena fajar ada dua ya, ada kadzib, ada shadiq. Pas terbit fajar itu adalah akhir dari malam Lailatul Qadar. Maka mereka pun naik ke atas. Lalu kemudian Jibril alaihissalam merentangkan satu sayapnya. Jibril itu berapa sayapnya? Jibril sayapnya ada berapa? 600 sayap. Bentuk aslinya Jibril itu Pak, itu kalau dia duduk di singgasananya, kakinya itu di ufuk timur satu, yang satu di ufuk barat, dan
bentuk asli Jibril itu lebih besar dari bumi yang kita tempati. Jadi cuma satu sayapnya yang dikibaskan, bumi ini udah hancur oleh Jibril alaihissalam. Itu bentuk aslinya. Iya. Jadi itu yang dilihat oleh Nabi ketika di Gua Hira. Makanya Nabi ketakutan. Ini makhluk apaan gitu? Sampai gede begini. Nggak pernah Nabi melihatnya dan nggak pernah dibayangkan gitu. Baik. Makanya dia rentangkan sayapnya menutupi matahari. Makanya pada malam turunnya Lailatul Qadar, besoknya itu matahari memang terang tapi cahayanya tidak menyengat. Semua ulama sepakat kalau itu. Cahayanya tidak menyengat. Kenapa? Di Ibnu Katsir dijelaskan. Karena Jibril sedang merentangkan sayapnya menutupi panasnya matahari sehingga yang lewat itu cuma cahaya terangnya tapi panasnya tidak turun. Jam 12 kita keluar, kok terang begini tapi nggak panas. Kapan itu terjadi? Setelah malamnya terjadi Lailatul Qadar. Kemudian dia naik dan dia ke surga. Surga bertanya, kaifa wajadtum fulan? Gimana kamu menemukan si fulan? Dia bilang, saya menemukan si fulan sedang berzikir di sini. Jadi orang itu, bapak-bapak semua yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu disebut namanya di surga. Surga yang menyebut namanya. Gitu. Lalu kemudian surga bertanya, bagaimana kamu dapatkan si fulan? Kata malaikat, si fulan malam ini kami temukan di bar ini, tidak di masjid. Sedih surga itu. Kenapa? Tahun lalu termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi tahun ini justru ditemukan di kafe apa, di bar apa. Disebut nama mereka itu di surga. Indahnya bagi mereka yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, jika ada cukup. Baik ya. Kami cukupkan untuk pertanyaannya. Kami ucapkan jazakumullah kepada bapak-bapak yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz semakin menambah pengetahuan kita dan keilmuan kita. Doa. Oh iya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup saya hanya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu, ayo kita semua bulatkan hati, bulatkan tekad kita untuk menjadi bahagian dari ahlullah wa khassatuh, keluarga istimewa Allah. Saya mengajak Bapak Ibu semua menjadi ahlullah wa khassatuh. Bagaimana menjadi ahlullah wa khassatuh? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadilah hamba Allah yang mengamalkan Al-Quran. Saya nggak bisa hafal, tapi saya bisa mengamalkan isi Quran. Okelah, anak dan cucu saya yang menjadi bagian dari itu semua. Insya Allah Bapak semua akan mendapatkan bahagian dari ahlullah wa khassatuh. Demikian secara singkat yang bisa saya sampaikan, dan kita berdoa ya mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan ini pada akhir-akhir dari bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah usaha kami itu usaha yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan jadikanlah malam Lailatul Qadar menjadi malam yang menjadi bagian dari kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh,
Jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka senantiasa komitmen dengan prinsip kita suci-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas sausnya, atas nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengamalkan pesan dari Ustaz, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita menjadi Allah wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, menyimak, mendengarkan dengan seksama kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam ini mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, Amin. dan mudah-mudahan Allah berikan karunia kita untuk mendapatkannya. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.